Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Miss hari ini untuk kita ketemu lagi melalui Zoom? Kabarnya baik semua? Alhamdulillah. Sehat. Baik, Miss, hari ini saya mohon waktunya sebentar karena kita akan coba untuk mengikuti pengimbasan dalam rangka program BIMTEK seri AKM tahap kedua. Kami memang harus melakukan pengimbasan dengan tujuan nanti kita sharing sama-sama ya. Jadi mohon waktunya, dan kita melalui Zoom karena memang kondisi saat ini pandemi sehingga harus melakukannya melalui virtual. Kita langsung saja. Baik, bisa kita mulai, Miss? Siap, bisa, Mister. Bismillah. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tampilkan PowerPoint untuk share screen hari ini buat sharing dalam rangka pengimbasan kegiatan AKM melalui program Guru Belajar. Jadi sebelumnya memang saya sudah melakukan mengikuti kegiatan ini secara online melalui laman portal di Google, yaitu gurubelajar.go.id. Dan sekarang hari ini saya coba berbagi dengan teman-teman semua tentang asesmen AKM ini sendiri. Bahwasanya memang berawal dari hasil visa yang menunjukkan hasil belajar siswa pada pendidikan dasar menengah kurang memadai sehingga perlu ada sebuah evaluasi. Kemudian yang kedua, menanggapi kondisi reformasi asesmen yang kita lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka direncanakan untuk pada tahun 2021 ini dilakukan asesmen nasional. Oke, yang dulunya kita kenal dengan ujian nasional, maka untuk ke depan kita akan mencoba sebuah sistem baru dengan asesmen nasional evaluasinya. Ini adalah upaya yang dilakukan Kemendikbud yang menyikapi latar belakang tadi untuk meningkatkan mutu dan juga mengevaluasi dari hasil PISA, yaitu penelitian tentang kemampuan membaca dan lain sebagainya dari kegiatan tersebut. Maka Kemendikbud melakukan sebuah program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM yang dilakukan melalui online. Nah, buat tujuannya memang adalah supaya memberikan pemahaman untuk seluruh guru dan juga stakeholder dalam pendidikan, yaitu tentang konsepsi asesmen nasional, kemudian bentuk pelaksanaannya bagaimana, lalu dilanjutkan dengan contoh asesmen atau literasi pada asesmen AKM. Jadi ada literasi dan numerasi, nanti kita akan coba lihat apakah itu yang dimaksud dengan literasi dan numerasi. Dan kemudian yang berikutnya adalah menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, dan yang terakhir, yang keenam, yaitu melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru ya untuk mengikuti program ini. Dan makanya kita lakukan hari ini sharing bagaimana hasil dari proses kegiatan bimbingan teknis melalui Guru Belajar asesmen kompetensi minimum. Nah, Miss, untuk kegiatan di sini yang kita lakukan adalah BIMTEK ini adalah sebuah seri yang ada di program Guru Belajar, diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi memang programnya langsung di bawah Kemendikbud. Siapa saja yang pesertanya? Ternyata di dalamnya hampir seluruh stakeholder yang terkait dengan kegiatan di lapangan langsung, termasuk juga guru dari SD, SMP, SMA, kepala sekolah, pengawas, dan juga peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar yang sederajat atau PKBM dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Inilah guru-guru ya peserta BIMTEK yang bisa mengikuti program Guru Belajar asesmen kompetensi minimum. Kemudian syaratnya memang salah satunya adalah memiliki akun SIM PKB. Kenapa? Dalam proses BIMTEK ini untuk login ke dalamnya kita menggunakan SIM PKB atau nomor yang kita punya untuk nomor unik guru kita yang kita dapatkan dari Dinas Pendidikan. Kemudian
Yang kedua, ya pastinya memiliki device untuk mengikuti kegiatan dalam proses online atau daring seperti ini. Ada 2 tahap. Yang pertama adalah BIMTEK ini dilakukan yaitu dengan mengikuti orientasi, yaitu pembekalan pada peserta. Dimulai dari kita mengenal dengan latar belakang tentang asesmen nasional, kemudian tujuan umumnya, kebijakan alur dari pemerintah ini sendiri, kemudian konsep asesmen nasional sendiri, dan juga konsep asesmen kompetensi minimum. Serta termasuk di dalamnya adalah butir soal literasi, membaca, dan numerasi. Membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum dalam kurun waktu selama 5 hari. Jadi dalam proses pembelajaran itu kita diberikan waktu 5 hari yang bisa kita arrange sendiri, kita bisa atur sendiri kapan waktu kita ingin menyelesaikannya, dan ada beberapa pilihan periode dalam mengikuti pelatihan ini yang dibagi dalam setiap periodenya itu 5 hari bagi peserta harus menyelesaikan pada tahap pertama ini. Ini tahap pertama, dengan konten yang ada kita diberikan materi-materi yang berkelanjutan dan kesinambungan dalam proses online di laman yang sudah ditentukan melalui guru belajar. Oke, kemudian tahap keduanya, ya tahap yang sekarang ini kita lakukan, yaitu kita melakukan pengimbasan bagi orang atau guru atau kepala sekolah yang sudah melakukan mengikuti kegiatan BIMTEK melalui online dari guru belajar, kemudian mereka melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan sejawatnya dari lembaga yang ada terdekat di sekelilingnya, terutama di sekolah masing-masing. Melalui pengimbasan ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan Miss lebih jelas tentang bagaimana mengikuti kegiatan BIMTEK di gurubelajar.go.id. Mudah-mudahan nanti ini bisa lebih memberikan pengetahuannya. Lalu bagaimana Miss cara mengikutinya? Ketika saya coba mencari informasi ini memang berupaya membuka dulu informasi tentang guru belajar, dan ada pelatihan-pelatihan di dalam guru belajar ini, ada seri asesmen kompetensi minimum salah satunya. Dan kita diarahkan untuk mengikuti ini karena ini akan menjadi program ke depan dalam mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah melakukan pendaftaran dulu. Kita akan membuka pada portal guru belajar kemdikbud.go.id. Jadi nanti setelah itu kita klik masuk. Setelah kita klik masuk, gunakan user dan kata sandi akun SIM PKB untuk login. Kita memilih tadi persyaratan salah satunya adalah memiliki SIM PKB. Setelah kita masukkan, kita akan masuk ke portal guru belajar, laman guru belajar dari Kemendikbud, yang di dalamnya ada pembelajar, ada bimbingan teknis, diantaranya ada 4 kemarin saya buka, masa pandemi COVID-19, pendidikan inklusi, dan juga pendidikan keterampilan hidup. Nah, yang kita pilih adalah yang keempat ini, yaitu asesmen kompetensi minimum. Kita klik, kemudian daftar, lalu pilih jadwal yang kita inginkan. Setelah kita memilih jadwal, kita akan mendapatkan program nanti pada jadwal yang kita pilih, dan kita ikuti sesuai jadwal yang ada. Jadi 5 hari itu dimaksimalkan seluruh materi yang tadi ingin disampaikan di dalam BIMTEK tersebut kita bisa ikuti sampai dengan persentasenya 100% selesai. Baru setelah kita menyelesaikan itu, nanti kita ada tahap berikutnya, yaitu tahap kedua. Jadi di sini yang saya coba sharing, kita coba dulu untuk teknis masuknya dalam kegiatan BIMTEK melalui guru belajar. Jadi kita akan coba masuk dulu Miss untuk coba sama-sama biar kita juga tahu bagaimana proses untuk masuk ke dalam laman guru belajar dan mendaftar mengikuti kegiatan pelatihan AKM di portal ini. Yang pertama adalah
kita akan masuk ke dalam Google dulu, seperti biasa. Kemudian kita ketik dalam alamat portal yang kita tuju, yaitu Guru Belajar. Guru Belajar. Ya, kita klik. Nanti akan ada tampilan dari portal ini. Lalu kemudian ada pengingatan bahwa ada beberapa pelatihan yang sedang berlangsung. Kalau kita sudah diinformasikan, beberapa ada seri yang sudah terpenuhi dan angkatan yang bisa kita ikuti. Kita klik oke, saya mengerti. Kemudian kita pilih untuk seri asesmen kompetensi minimum. Kita klik selengkapnya. Oke, kemudian kita coba masuk di sini. Diperkenalkan tentang apa itu program Guru Belajar. Ya, mudah-mudahan kalau kita memang jaringan sedang bagus, kita lebih mudah untuk mengakses itu semua. Nah, di sini nanti akan ada masuk dalam pilihan kita asesmen kompetensi minimum dengan memasukkan kode ID yang tim PKB, kita terdaftar. Nah, di sini kita akan bisa mendaftar di sini dengan ada kolom pendaftaran. Jadi kita bisa bergabung dengan mendaftar di laman ini. Jadi itu sekilas untuk proses pendaftarannya. Dan buat teman-teman Miss yang mau bergabung bisa membuka melalui portal SIM guru di http gurubelajar.go.id, kemendikbud.go.id. Mungkin itu sekilas tentang cara untuk loginnya Miss dari kegiatan Guru Belajar seri AKM yang bisa kita lakukan. Kira-kira ada pertanyaan nggak, Miss? Boleh, Mister. Saya mau tanya ya, Mister. Silakan, Miss Indri. Ya, terima kasih banyak, Mister, sharingnya tentang program belajar ini. Ini kan program baru ya, Mister ya, program AKM ini. Nah, apakah AKM ini sangat berpengaruh, Mister, untuk kelulusan siswa-siswa kelas 6? Iya. Terima kasih Miss Indri pertanyaannya. Untuk pertanyaan tentang AKM berpengaruh tentang kelulusan kelas 6, memang nanti di dalam pelatihan itu kita akan mendapatkan penjelasan lebih jauh tentang hal tersebut. Nah, mungkin beberapa yang kita bisa sampaikan di sini tentang program AKM itu, mungkin sedikit oleh-oleh ketika saya mengikuti kegiatan BIMTEK ini. Sudah terlihat, Miss? Belum, Mister. Oh, sudah? Oke, sudah. Oke. Jadi, Miss, saya ingin sampaikan juga bahwa hal yang perlu kita ketahui tentang asesmen nasional, bahwa penilaian ini adalah mutu didasarkan pada data proses belajar mengajar, ya. Dan kalau tadi pertanyaannya ini tentang apakah berpengaruh, nanti kita lihat. Dari fungsinya dulu kita lihat bahwa di sini ingin memetakan kualitas pendidikan di Indonesia dan memotret secara nyata tentang kondisi di lapangan. Tujuan asesmen nasional itu. Mengapa asesmen nasional penting? Karena memang bertujuan untuk menunjukkan apa yang harus menjadi tujuan sekolah dan pengembangannya, juga kompetensi yang dimiliki oleh dan karakter oleh murid, ya. Jadi untuk Miss, jawabannya ada di yang terakhir. Tidak perlu cemas dengan asesmen nasional karena tidak menentukan kelulusan, ya. Jadi ini hanya sebagai proses untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran itu pencapaiannya dengan beberapa komponen yang akan dilihat. Nah, saya coba berbagi sedikit dari apa yang sudah didapatkan melalui kegiatan BIMTEK kemarin. Jadi asesmen nasional itu terdiri dari 3 komponen, Miss, yaitu asesmen kompetensi minimal AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
Jadi kita mengikutinya ada 3 komponen ini yang akan dilihat. Untuk asesmen kompetensi minimal AKM itu mencakup dari asesmen literasi dan asesmen numerasi. Kemudian untuk survei karakter nanti kita akan perjelas lagi di slide berikutnya, saya akan beritahu, dan survei lingkungan belajar untuk melihat daya dukung dari lingkungan yang ada dalam kegiatan proses belajar. Jadi ini adalah tentang asesmen nasional dengan 3 komponennya. Kemudian nanti kita akan lihat perbedaannya antara asesmen nasional dengan ujian nasional ya. Jadi sedikit kita akan lihat tentang hal tersebut. Asesmen nasional program evaluasi yang diselenggarakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Ini pemahaman awalnya dulu. Jadi AKM itu adalah proses yang ada di tingkat kelas dalam proses pencapaiannya sampai dengan pembelajarannya, fokus ke pembelajarannya. Sedangkan asesmen nasional adalah proses penilaian menyeluruhnya. Jadi untuk mengevaluasi mutu pembelajaran yang sudah dilakukan di sana. Nah, apa yang akan dilakukan di sana untuk asesmen nasional? Nanti kita akan lihat di sini ada yang menjadi responden tadi murid, guru, dan kepala sekolah. Ini perbandingannya. Tujuannya adalah mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Kalau ujian nasional mengevaluasi hasil pencapaian murid. Jadi berbeda. Di sini kita dengan satuan pendidikan, tetapi kalau di sini di murid. Jenjang penilaiannya dilakukan di seluruh jenjang yang ada, ya. Hanya saja untuk asesmen nasional dilakukan di level, tidak di level akhir di setiap ini, tapi di level 5, level 8, dan level 11. Sedangkan ujian nasional di tingkat akhir. Subjeknya adalah siswa dipilih secara acak, jadi tidak semua siswa. Makanya dia tidak menjadi kelulusan, dia hanya random untuk dipilih sebagai sampel untuk penilaian dalam asesmen nasional. Sedangkan di ujian nasional dilakukan dengan secara menyeluruh. Model-model soal juga disesuaikan untuk tingkat model-model soalnya bisa dilakukan karena memang ini terkait dengan pembelajaran dalam peningkatan literasi dan juga numerasi. Sasaran penilaiannya ada 2, komponen literasi dan numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan. Jadi lebih menyeluruh, tidak hanya menilai dari sisi mata pelajaran. Dia melihat dari survei karakternya, juga menilai dari daya dukung lingkungan belajarnya. Kemudian metode penilaiannya melakukan computerized dan juga kalau di sini pakai CBT. Jadi memang sudah mulai dengan sistem yang melihat pendidikan itu sebagai bagian yang lebih tidak hanya pada knowledge tapi juga pada bagian lain yang mendukung kesuksesan dalam pembelajaran. Nah, di sini manfaat asesmen nasional itu adalah untuk memotret kualitas belajar dan juga umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran dan dasar untuk penyusunan program. Jadi ketika sekolah sudah melakukan asesmen nasional, nanti mendapatkan hasil digunakan sebagai dasar untuk penyusunan program dan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah masing-masing. Jadi fungsinya ini manfaatnya dari asesmen nasional. Nah, kompetensi siswa ini tadi tentang kecakapan hidup di abad 21. Bagaimana siswa-siswa kita dituntut untuk kecakapan dalam belajar, berinovasi, menggunakan IT, kecakapan hidup. Jadi makanya di situ termasuk ada kecakapan hidup abad 21 yang tetap diwarnai dengan nilai-nilai Pancasila. Terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi, ada 3 komponen tadi, yaitu mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif, survei karakter, mengukur sikap kebiasaan, nilai-nilai sebagai belajar non kognitif, serta survei tentang lingkungan belajar. Bagaimana lingkungan belajar itu mampu mendukung kegiatan pembelajaran. Dari semuanya itu nanti akan dihasilkan melalui kegiatan asesmen terhadap siswa, guru, dan kepala sekolah, menjadi input dan memotret kondisi pembelajaran di sana sebagai bahan untuk pengembangan pembelajaran program pembelajaran berikutnya. Jadi di situ untuk kegiatannya ini sedikit informasi tentang literasi membaca. Kita melihat dari konten, proses kognitif dan konteksnya, dan juga numerasi
termasuk di dalamnya teks informasi, kemudian menemukan interpretasi dan lain sebagainya, dan juga personal, sosial budaya, dan saintifik. Begitu juga dengan numerasi. Dua hal ini yang menjadi poin dalam PISA, penilaian yang internasional tentang kemampuan membaca dan numerasi. Kemudian untuk asesmen kompetensi minimum memang dilakukan, ada level-levelnya, sudah dibagi dengan kapasitas dan kemampuannya. Nah, inilah nanti AKM yang dilakukan di setiap level. Setelah pembiasaan di setiap level ini, nanti akan muncul evaluasi asesmen di kelas 5 dengan format soal yang sudah disosialisasikan. Banyak teman-teman Miss bisa cari di website yang berisikan tentang bagaimana membuat asesmen untuk kompetensi minimum dalam hal AKM ini, literasi dan numerasi. Dengan mengikuti BIMTEK banyak manfaatnya. Mudah-mudahan Miss nanti bisa mengikutinya, yaitu pengalaman belajar yang seru, pengalaman belajar bersama sesama guru, juga kita mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap asesmen nasional dan AKM. Selain itu, nantinya Miss juga akan mendapatkan sertifikat BIMTEK dari Kemendikbud sebagai bukti sudah mengikuti proses BIMTEK AKM. Mungkin itu dari sharing saya dan pengimbasan pada saat ini tentang AKM, seri AKM dalam program BIMTEK Guru Belajar. Dengan harapan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para murid penerus bangsa menghadapi abad 21. Nantinya murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum dan survei karakter dan survei lingkungan belajar, bentuknya seperti kuesioner. Kemudian untuk guru dan kepala sekolahnya hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bekal buat Miss untuk ketika nanti bisa mengikuti program BIMTEK di gurubelajar.go.id dalam seri AKM. Mungkin itu dari saya untuk sharing hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya dan juga kesempatannya. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan saja disampaikan. Untuk Miss Indri, Miss Zahra, Miss Vita, dan Miss Sandy bisa nanti juga bertanya ketika memang ada butuh untuk bantuan ketika ingin masuk ke dalam kegiatan BIMTEK seri AKM ini. Insya Allah banyak manfaatnya. Terima kasih banyak untuk Miss yang hadir hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mister. Waalaikumsalam, Mr. Abdul. Terima kasih. Sampai ketemu. Mister. Sampai ketemu. Iya, Mister. sampai ketemu. Mohon maaf hari ini kita melalui daring karena memang sekali lagi corona, jadi kita melalui jarak jauh dulu untuk nanti kita cari waktu kalau memang ada kesempatan lagi. Terima kasih banyak. Ya.